Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan mengupas sebuah sumber yang menawarkan solusi yang terdengar sangat sederhana. Bahkan mungkin terlalu sederhana untuk masalah yang sebenarnya cukup kompleks ya, yaitu penurunan vitalitas pria di usia emas. Sumber kita kali ini adalah sebuah video dari kanal Golden Age Sehat. Ini dibawakan oleh seorang spesialis urologi, Dr. Irma. Misi kita adalah membongkar dan menganalisis klaimnya yang cukup berani ini, bahwa telur ayam biasa yang ada di dapur kita bisa jadi kunci untuk mengembalikan vitalitas pria hanya dalam 14 hari. Ini kan langsung memunculkan pertanyaan ya buat Anda. Pernah nggak sih Anda berpikir bahwa solusi untuk masalah sebesar ini ternyata tersembunyi di dapur Anda sendiri? Dan yang perlu kita pahami dari awal, sumber ini dirancang dengan cerdas sekali. Target audiensnya itu spesifik banget. Pria usia 60 tahun ke atas yang mungkin ya merasa energinya sudah menurun, kepercayaan dirinya goyah, pendekatannya itu bukan murni medis, tapi juga psikologis. Video ini kan menggabungkan testimoni personal yang menyentuh dengan penjelasan ilmiah yang dibuat sangat sederhana. Jadi ini bukan cuma video kesehatan, tapi lebih kayak sebuah narasi harapan yang dibingkai supaya terasa dekat dan bisa dicapai oleh orang awam. Oke. Mari kita bedah dulu. Bagaimana sumber ini membingkai masalahnya? Gambaran yang dilukiskan itu kan sangat jelas. Bangun pagi, tapi badan rasanya masih lelah, pegel-pegel, dan yang paling berat, ada penurunan kepercayaan diri, terutama di depan pasangan. Dr. Irma ini bahkan kasih data dari praktiknya sendiri. Katanya, 8 dari 10 pasien prianya datang dengan keluhan yang sama. Ini kan langsung kasih pesan, Anda nggak sendirian. Betul, pemilihan narasinya itu jadi kunci di sini. Ada kutipan dari seorang pasien, namanya Pak Yanto, yang bilang, saya merasa seperti mesin tua yang masih jalan tapi nggak ada tenaganya. Penggunaan metafora kayak gitu itu teknik yang sangat kuat. Jadi nggak cuma mendeskripsikan gejala, tapi juga mengkomunikasikan frustrasi dan perasaan di baliknya. Menciptakan empati instan dari penonton yang merasakan hal yang sama. Dan Dr. Irma dengan cepat menekankan kalau kondisi ini sebetulnya wajar dan natural ya. Bukan sesuatu yang memalukan. Ini penting, karena dia berusaha membongkar stigma yang sering bikin pria enggan bicara soal ini. Tapi yang bikin saya penasaran, diagnosisnya itu gimana? Apa ini dikategorikan sebagai penyakit serius? Nah, ini dia bagian yang paling strategis dari cara dia membingkai masalah. Sumber ini menceritakan kasus Pak Yanto, umurnya 65 tahun. Setelah diperiksa, semua hasil labnya normal. Nggak ada sakit jantung, diabetes, atau masalah serius lain. Diagnosis yang diberikan adalah sirkulasi darah yang tidak optimal. Dan klaimnya, kondisi ini dialami 90% pria di atas 60 tahun. Ini langkah yang brilian. Masalahnya diberi label medis yang terdengar ilmiah, tapi nggak menakutkan. Jadi ini membingkai masalah bukan sebagai penyakit yang butuh obat keras, tapi sebagai sebuah kondisi fungsional yang bisa diperbaiki dengan nutrisi. Oke, setelah masalahnya dibingkai seperti itu, solusinya ternyata bukan sesuatu yang canggih atau mahal. Anda mungkin nggak akan menduganya. Apa sebenarnya resep dari Dr. Irma ini? Resepnya yaitu tadi, telur. Sederhana, mudah diakses, dan nggak mengintimidasi sama sekali. Klaim utamanya sangat berani. Konsumsi telur dengan cara, waktu, dan takaran yang tepat katanya bisa memberi perubahan signifikan hanya dalam 14 hari. Tentu saja, klaim ini langsung diperkuat testimoni lanjutan dari Pak Yanto. Dia menelpon Dr. Irma setelah 2 minggu, kaget banget sama hasilnya. Sampai istrinya bertanya, "Was, minum apa sih? Kok beda banget?" Testimoni seperti itu memang sangat persuasif ya, tapi klaim perubahan signifikan dalam 14 hari itu kedengarannya cepat sekali. Coba kita bedah fondasi ilmiah yang disajikan. Sumber ini menyebut telur sebagai bom nutrisi. Apa saja isinya? Baik, kita pecah satu persatu ya. Komponen pertama yang disorot itu arginin. Sumber ini pakai analogi yang gampang banget dipahami. Pembuluh darah itu seperti selang tersumbat dan arginin adalah cairan pembersihnya. Tentu ini penyederhanaan ya. Analogi ini membantu visualisasi, tapi secara teknis arginin bukan pembersih. Arginin itu kan asam amino yang jadi prekursor untuk produksi nitrat oksida di tubuh. Nah, nitrat oksida inilah yang berfungsi sebagai vasodilator, zat yang bikin pembuluh darah kita rileks dan melebar. Jadi bukan membersihkan sumbatan, tapi lebih ke membuka jalannya agar aliran darah lebih lancar. Oke. Jadi lebih ke pelebaran jalan tol daripada membersihkan sampah di jalannya.
Oke, itu lebih masuk akal. Lalu komponen lainnya? Selanjutnya ada zinc dan vitamin D. Banyaknya di kuning telur. Ini diibaratkan sebagai charger untuk hormon Anda yang diklaim meningkatkan produksi testosteron secara alami. Analogi ini cukup pas karena keduanya memang bahan baku krusial dalam sintesis testosteron. Terus ada nutrisi pendukung, selenium, vitamin B12, dan kolin. Sumber ini menyebutnya sebagai tim sepak bola yang bekerja sama. Ini cara yang efektif untuk bilang bahwa nutrisi-nutrisi ini bekerja secara sinergis, bukan sendiri-sendiri, untuk mencapai vitalitas. Oke, dengan bom nutrisi itu, sumber ini menjabarkan 5 manfaat utama, plus 1 bonus. Semuanya diperkuat dengan cerita pasien. Mari kita lihat satu persatu. Manfaat pertama, melancarkan peredaran darah ke organ vital. Ini efek langsung dari arginin tadi kan? Ada cerita Pak Bambang, 67 tahun, yang bilang setelah 2 minggu dia merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Dan, pagi-pagi sudah ada tanda-tanda kehidupan lagi. Nah, ini jelas manfaat yang paling langsung menyasar target audiensnya. Dengan kasih contoh spesifik dan bahasa yang sedikit implisit seperti itu. Janji abstrak memperbaiki sirkulasi jadi sesuatu yang sangat konkret, bisa dibayangkan, dan yang paling penting, sangat diinginkan oleh audiensnya. Manfaat kedua, menstabilkan hormon pria, testosteron. Dr. Irma menyebutkan fakta bahwa setelah usia 40, testosteron pria turun sekitar 1% tiap tahun. Testimoni dari Pak Mulyono, 64 tahun, dikutip bilang, "Saya jadi lebih bersemangat, Dok. Bangun pagi langsung segar." Ini sepertinya melampaui urusan vitalitas saja ya. Tepat. Dan disinilah sumber ini memperluas proposisi nilainya. Dijelaskan bahwa testosteron yang optimal itu bukan hanya untuk libido, tapi juga untuk kekuatan otot, kepadatan tulang, energi secara umum, dan stabilitas suasana hati. Dengan begitu, solusi telur ini diposisikan sebagai perbaikan kualitas hidup menyeluruh, bukan lagi sekedar obat kuat, tapi resep untuk jadi versi diri yang lebih bugar dan bersemangat di usia senja. Lanjut ke manfaat ketiga. Ini juga menarik. Membangunkan kembali sensitivitas dan respons tubuh. Disebutkan kalau vitamin B12 di telur bisa meregenerasi sel saraf. Analoginya seperti mengubah TV yang sinyalnya buram menjadi HD lagi. Pak Agus, 69 tahun, bahkan testimoninya sangat personal. Sentuhan istri yang tadinya biasa aja, sekarang bikin deg-degan kayak pacaran lagi. Poin ini menyentuh aspek yang sering terabaikan, yaitu sensasi dan keintiman emosional. Fokusnya bergeser dari performa mekanis ke pengalaman sensori. Ini menunjukkan pemahaman yang dalam bahwa vitalitas bukan cuma soal fisik, tapi juga soal bagaimana kita merasa dan terhubung dengan pasangan. Secara ilmiah, vitamin B12 memang vital untuk kesehatan selubung mielin yang melindungi saraf. Jadi, klaim regenerasi saraf ini ada dasarnya. Meskipun menjadi HD lagi itu tentu saja hiperbola yang efektif. Manfaat keempat adalah mengurangi radang tersembunyi. Selenium dalam telur disebut sebagai pemadam kebakaran alami. Testimoninya dari Pak Dedi, 66 tahun, yang merasa badannya lebih enteng dan gak pegel-pegel lagi. Apa hubungannya peradangan dengan vitalitas? Ini koneksi yang sangat penting. Ilmu pengetahuan modern kan semakin menunjukkan bahwa peradangan kronis tingkat rendah itu akar dari banyak penyakit degeneratif, termasuk masalah kardiovaskuler. Peradangan bisa merusak lapisan pembuluh darah dan mengganggu keseimbangan hormon. Dengan mengangkat isu ini, sumber tersebut menghubungkan masalah vitalitas dengan kesehatan umum, memberi kesan bahwa solusi ini memperbaiki fondasi tubuh, bukan cuma gejalanya. Dan manfaat kelima, menjernihkan pikiran dan memperbaiki mood berkat kandungan kolin. Testimoninya dari Pak Yanto yang lain dari Yogyakarta yang merasa nggak cuma fit fisik tapi mental juga fresh. Istri bilang saya jadi lebih romantis. Ini koneksi yang tidak sering kita dengar loh. Benar, dan ini salah satu poin terkuat dalam argumen sumber ini. Ada pernyataan kunci di sana. Otak yang sehat bikin libido juga sehat. Ini secara eksplisit menghubungkan kesehatan neurokimia dengan hasrat seksual. Kolin itu kan prekursor untuk asetilkolin, sebuah neurotransmitter yang penting untuk memori, fokus, dan regulasi mood. Jadi ketika sumber ini mengklaim telur bisa bikin seseorang lebih romantis, secara tidak langsung ia bilang bahwa mood yang lebih baik dan pikiran yang lebih jernih adalah fondasi dari keintiman. Wah, ternyata ada manfaat bonus lagi, kesehatan prostat. Dikatakan nutrisi dalam telur bisa bantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari.
Testimoninya dari Pak Sugi, 68 tahun, yang tidurnya jadi jauh lebih nyenyak. Ini bisa kita lihat sebagai sebuah master stroke dari sisi komunikasi. Masalah prostat itu kan kekhawatiran besar kedua bagi pria di usia ini setelah vitalitas. Dengan menambahkan manfaat ini, telur diposisikan sebagai solusi paket komplit. Anda nggak hanya dapat kembali vitalitas, tapi juga tidur yang lebih nyenyak dan kesehatan jangka panjang. Ini mengubah proposisi dari sekedar perbaikan gaya hidup jadi investasi kesehatan yang komprehensif. Jadi, setelah semua klaim manfaat ini, bagaimana cara kerjanya secara praktis? Sumber ini memberikan panduan yang sangat spesifik, misalnya soal waktu. Dikatakan harus dikonsumsi setiap pagi 30 menit setelah bangun. Apakah ada dasar ilmiah yang kuat untuk aturan waktu ini? Sebenarnya, ada. Produksi testosteron dalam tubuh itu kan mengikuti ritme sirkadian, dan levelnya memang berada di puncak tertinggi pada pagi hari. Jadi, memberikan bahan baku nutrisi pada saat pabrik hormon sedang beroperasi paling aktif itu, secara teori masuk akal. Ini menunjukkan ada pemikiran di balik anjuran tersebut, bukan sekedar aturan acak. Lalu soal jumlah, 2 butir sehari. Cara masaknya, direbus setengah matang atau didadar dengan minyak zaitun. Dan ayam kampung disebut lebih baik. Tapi ada satu hal yang sering jadi kekhawatiran, kolesterol. Bagaimana sumber ini menanganinya? Sumber ini memang memberikan peringatan untuk konsultasi dengan dokter jika ada riwayat kolesterol tinggi. Itu langkah yang bertanggung jawab ya. Namun, penting untuk kita tambahkan konteks di sini. Pandangan ilmiah tentang kolesterol dari makanan itu kan sudah banyak berkembang. Dulu telur memang punya reputasi buruk. Riset modern menunjukkan bahwa bagi mayoritas orang, kolesterol dari makanan kayak telur itu nggak secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Faktor yang lebih berpengaruh itu konsumsi lemak jenuh dan lemak trans. Jadi peringatan itu valid, tapi konteks ilmiahnya sekarang lebih bernuansa. Dan satu kata yang terus diulang-ulang sebagai kunci utamanya adalah konsistensi. Dan ini adalah bagian di mana sumber ini membangun kredibilitasnya. Mereka nggak menjual telur sebagai pil ajaib. Ditegaskan berkali-kali bahwa telur harus jadi bagian dari sebuah ekosistem gaya hidup sehat. Ini bukan jalan pintas. Mereka menyarankan pilar pendukung lain. Jalan pagi 30 menit, tidur cukup 7 jam, mengurangi merokok, dan yang nggak kalah penting, komunikasi serta keintiman emosional dengan pasangan. Kisah Pak Yanto digunakan lagi sebagai contoh, di mana ia kini rutin jalan pagi dan sarapan telur bersama istrinya. Aktivitas bersama ini justru yang membuat hubungan mereka jadi lebih mesra. Tepat sekali, ini mengubah pesan dari sesuatu yang individual dan mekanis, makan telur untuk performa, menjadi sesuatu yang relasional dan holistik, membangun kembali kesehatan dan keintiman bersama pasangan. Pesannya jadi jauh lebih dalam. Ini bukan hanya tentang apa yang Anda makan, tapi tentang bagaimana Anda memilih untuk hidup dan terhubung kembali dengan orang yang Anda cintai. Oke, jadi jika seseorang mengikuti semua ini, apa yang bisa diharapkan? Sumber ini bahkan memberikan semacam lini masa perubahan. Minggu pertama katanya energi meningkat. Minggu kedua, mulai ada tanda-tanda kehidupan di pagi hari. Minggu ketiga, stamina meningkat. Dan setelah sebulan, digambarkan seperti lahir kembali. Tentu ini bukan jaminan kan? Tentu saja tidak. Ini harus dilihat sebagai kerangka ekspektasi. Sebuah skenario kasus terbaik, bukan janji pasti. Sumber ini juga cukup bijak dengan menyisipkan testimoni dari Pak Hasan dari Makassar. Dia baru merasakan perubahan di minggu ketiga. Ini secara halus mengelola ekspektasi penonton, mengingatkan bahwa setiap tubuh itu berbeda. Pesan yang lebih besar bukanlah tentang lini masa 14 hari, tapi tentang kesabaran dan proaktivitas. Analogi penutup yang digunakan juga cukup kuat ya. Tubuh Anda itu seperti mobil klasik. Kalau dirawat dengan benar, performanya bisa tetap optimal. Iya, dan analogi itu sangat memberdayakan. Ia menolak gagasan bahwa penuaan adalah proses pasrah. Sebaliknya, ia mendorong audiens untuk menjadi mekanik yang merawat mesin mereka dengan baik. Ini adalah pesan tentang mengambil kendali, bukan menyerah pada usia. Jadi, mari kita rangkum. Berdasarkan analisis kita terhadap sumber dari Dr. Irma ini, klaim utamanya adalah telur. Dengan kandungan nutrisi spesifiknya, bisa menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan sirkulasi, hormon, dan kesehatan umum pria lansia. Disajikan dengan analogi sederhana dan testimoni emosional. Namun, kita juga melihat bahwa ini bukan solusi tunggal.
Kekuatan pesan ini justru terletak pada penekanannya bahwa telur hanyalah satu komponen. Efek maksimalnya diklaim akan tercapai jika diiringi konsistensi, gaya hidup sehat secara keseluruhan, dan yang paling penting, usaha untuk membangun kembali keintiman emosional dengan pasangan. Ini pendekatan holistik yang dibungkus dalam solusi yang sangat sederhana. Sebuah klaim yang sangat menarik, disajikan dengan cara yang sangat persuasif dan mudah diikuti. Tidak diragukan lagi, ini memberikan harapan bagi banyak orang. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Sumber ini berfokus pada kekuatan luar biasa yang diklaim ada dalam sesuatu yang sangat biasa, sebutir telur. Ini mendorong kita untuk bertanya, kekuatan tersembunyi apalagi yang ada dalam rutinitas dan hal-hal sederhana di sekitar kita yang sering kita abaikan. Jika 2 butir telur sehari diklaim bisa membawa perubahan besar pada vitalitas, coba bayangkan dampak kumulatif dari kebiasaan-kebiasaan kecil lainnya. Entah itu 5 menit pergangan di pagi hari, 1 percakapan tulus dengan pasangan sebelum tidur, atau sekedar memilih naik tangga daripada lift. Kebiasaan yang kita lakukan secara konsisten setiap hari. Mungkin kunci untuk perubahan besar bukanlah pada solusi yang dramatis, tapi pada kekuatan tersembunyi dari hal-hal kecil yang kita pilih untuk kita rawat.